Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengarkan video saya hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Kita bisa kategorikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kalau kita lihat dari cara uang pajak itu masuk ke kas negara, maka ada 2 jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang uangnya itu langsung masuk ke kas negara dari masyarakat. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Ketika wajib pajak badan menyetor kewajiban PPh-nya, maka wajib pajak badan itu langsung menyetor uang itu ke kas negara melalui e-billing. Beda dengan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang uangnya itu tidak secara langsung masuk ke kas negara. Contohnya pajak pertambahan nilai. Ketika orang membeli barang di supermarket, katakan di situ ada tertulis PPN 10%, maka uang PPN 10% itu tidak langsung di-store oleh si pembeli barang ini ke kas negara, tetapi melalui pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha supermarket itu. Demikian juga ketika ada pajak restoran, itu pajak tidak langsung. Ketika ada 10% pajak restoran, yang uang 10% itu tidak langsung ke kas negara, tetapi melalui pengusaha restoran. Nanti pengusaha restoran itu menyetorkan ke kas daerah. Jadi dilihat dari cara masuknya uang, itu ada pajak langsung yaitu pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai, pajak restoran, pajak hotel, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan sifatnya itu kita bisa membedakan pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif namanya subjek, itu yang difokuskan, yang dilihat adalah subjeknya. Misalkan ada subjek pajak luar negeri. Jadi ada orang Singapura contohnya datang ke Indonesia memberikan jasa dan tinggal di Indonesia katakanlah hanya 10 hari, maka walaupun memperoleh penghasilan dari Indonesia, pemerintah Indonesia tidak berhak memajaki orang ini, subjek pajak luar negeri ini, karena berdasarkan perjanjian pengedaran pajak berganda ada namanya time test. Kalau di bawah time test, maka hak pemajakan berada di negara Singapura. Sementara kalau pajak objektif, subjeknya nggak dilihat, jadi fokus pada objeknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Kembali, kalau ada orang Singapura datang ke Indonesia, kemudian orang Singapura ini berbelanja di supermarket, orang ini tetap membayar PPN walaupun dia subjek pajak luar negeri, karena PPN adalah pajak objektif tanpa melihat siapa subjeknya. Jadi hanya dilihat adalah objeknya. Jadi artinya pajak objektif, kalau kita ibaratkan di kampus-kampus ada dosen objektif, dosen netral. Jadi artinya siapapun itu terkena pajak, itu pajak objektif. Kemudian yang ketiga adalah
pembagian atau jenis-jenis pajak dilihat dari instansi yang memungut. Ada dua juga, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dikoordinir pemungutannya oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dananya masuk ke pemerintah pusat, ke APBN. Sementara pajak daerah dananya masuk ke APBD, dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat itu terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, PBB. PBB pun hanya 3 jenis, yaitu perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Karena PBB yang 2 jenis lagi itu masuk pajak daerah. Itu pajak pusat ya, jadi ada di APBN. Ketika kita ingin tahu apa saja termasuk jenis pajak pusat, lihat saja di nota keuangan di APBN. Di situ kita bisa lihat jenis-jenis pajak pusat. Sementara kalau pajak daerah yang memungut adalah Pemda. Dan pajak daerah pun dibagi 2, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi apa saja? Itu ada 5. Yang pertama, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jadi kalau pajak untuk kabupaten atau kota itu ada banyak nih, lumayan banyak nih. Yang pertama yaitu pajak hotel. Kalau kita menginap di hotel, itu ada tertera pajak hotel 10%, nah kita bayar pajak hotel. Kemudian ada pajak restoran, ada pajak reklame, ada pajak hiburan, ada pajak penerangan jalan, ada juga pajak mineral bukan logam dan batuan yang dulu disebut galian C. Kemudian ada pajak parkir. Kalau pengelola parkir itu dia akan bayar pajak parkir misalkan 20% kepada pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan yang 2P ini, yaitu perdesaan dan perkotaan, yang tanah dan bangunan itu. Kemudian yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketika kita mengalihkan tanah atau bangunan, kita membeli ataupun memperoleh, namanya bea perolehan, berarti kita sebagai pemilik baru, itu namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan masing-masing daerah itu beda-beda tarifnya. Jadi kesimpulannya, ketika kita bicara jenis-jenis pajak, ada 3 kelompok. Yang pertama, dari cara uang pajak itu masuk ke kas negara, ada pajak langsung, contohnya PPh, pajak penghasilan. Ada pajak tidak langsung, contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif, contohnya pajak penghasilan. Ada pajak objektif, contohnya pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, dilihat dari instansi yang memungut, itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pemerintah pusat yang memungut, itu contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan PBB. Sementara pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi ada 5, pajak kabupaten kota ada 11. Demikian yang saya sampaikan kali ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.